Baik, kita mulai ya. Bisa dengar suara saya? Halo? Suara saya kedengaran ya? Halo semuanya? Oke ya, kita mulai. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita pada hari ini dapat bertemu kembali ya untuk sesi pertemuan terakhir pada mata kuliah aplikasi komputer. Jadi pada hari ini kita akan mencoba membahas secara keseluruhan apa yang sudah dikerjakan. Jadi nanti silahkan saja jika ingin mematikan video tidak apa-apa, tetapi selama perkuliahan ini mohon diperhatikan baik-baik karena ini penting sekali untuk kalian ketika nanti melakukan analisis data skripsi kalian. Jadi yang akan saya buka ini adalah salah satu contoh ya penjelasan skripsi dari kakak-kakak tingkat kalian yang sudah sebelumnya mengerjakan ya. Oke, kita langsung saja. Saya akan share screen dulu. Sebentar ya. Saya stop dulu. Oke ya, di sini saya akan contohkan ya beberapa. Di sini ada beberapa konsentrasi ya. Ada konsentrasi keuangan, pemasaran, ya SDM. Kemarin kalian sudah diminta untuk menganalisis data regresi ya, regresi berganda maupun yang sederhana ya sehingga didapatlah hasil output ya, hasil analisis dari SPSS. Nah, salah satunya kita coba contoh ya, kita buka untuk pemasaran dulu ya, misalnya kita langsung saja lihat pada bagian bab 4 ya. Nah, kita lihat langsung pada bagian bab 4 ya. Ini covernya nih. Kita lihat pada bagian bab 4. Nah, ini adalah bab 4 ya. Ya, jadi kemarin kan kalian diminta untuk membuat sebuah penelitian sederhana. Ya, penelitian sederhana baik itu di bidang atau konsentrasi pemasaran ya, SDM maupun keuangan. Nah, di salah satu contoh ini saya akan lihatkan contoh salah satu judul penelitian tentang pengaruh citra merek terhadap keputusan membeli sepeda motor Suzuki Satria F di kota Pontianak. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini saya besarkan saja. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya. X1 atau X-nya pengaruh citra, sedangkan untuk Y-nya keputusan membeli. Ya. Nah, ini di bab 4. Ya, jadi dari hasil kalian nanti itu membuat deskripsi, kemudian nanti membuat kuesioner ya di bab 1, nanti dibagikan, ya itu ada prosesnya ya. Karena kemarin itu hanya sekedar latihan ya, jadi langsung kalian diminta untuk membuat kuesioner. Nah, sesungguhnya untuk membuat kuesioner itu dasar dari membuat kuesioner itu dari teori ya, dari teori-teori yang paling sering digunakan untuk membuat instrumen atau kuesioner. Nah, di sini ini sudah selesai ya, kemudian dibagikan kuesionernya. Nah, ini informasi respondennya ya. Ini informasi responden.
Nah, ini ya informasinya, ini ada 100 responden. Ini deskriptif saja nih ya. Laki-laki 69, perempuan 31 ya. Pekerjaan sebagian besar ini swasta ya. Kemudian ini pendidikan terakhir ya. Nanti kan kalian disusun seperti ini ya. Nah, ini interval pendapatan mulai dari 1 juta sampai 1,9 dan seterusnya ya. Yang paling sebagian besar, yang paling banyak 44 ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian mulailah masuk ke hasil analisis. Nah, kalian kemarin diminta ya untuk menganalisis uji validitas ya. Coba kita ini dulu ya sebentar ya, kita cari yang berganda saja, yang X-nya itu lebih dari 1 ya. Kalau ini contohnya sederhana, kita ambil pemasaran berganda. Nah, ini coba ya. Sama ya, diperhatikan ya. Kita masuk langsung ke bab 4-nya saja. Untuk mic-nya saya tidak kunci ya. Kalian bisa langsung bertanya kalau misalnya ada yang bertanya ya, tapi gantian saja. Itu mic-nya tidak saya kunci. Kalau misalnya dia mau ditanyakan silahkan. Nah, ini sama saja ya, hanya beda judul. Kalau tadi kan judulnya kan Satria App ya objeknya. Kalau ini tipe 36 nih, pembelian konsumen dalam pembelian rumah tipe 36 ya. Untuk data deskriptifnya atau profil responden ini sama, dibuat seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke uji instrumen. Ini juga satu pertanyaan ini satu pertanyaan ya. Coba kita cari lagi yang lain. Nah, kita coba yang ini saja nih. SDM ya. Kita coba yang SDM ini yang berganda ya. Artinya variabelnya lebih dari, nah ini judulnya ya. Pengaruh lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik ya. Jadi ini X1 ya, lingkungan kerja fisik ini X1, ini X2, Y-nya stres kerja ya. Objeknya atau unit analisisnya ini ya, PT New Kalbar Processor. Sekarang kita lanjut langsung ke bab 4 ya. Kita lihat bab 4. Nah, ya. Yang di atasnya sama ya. Yang di atasnya sama, ini profil responden. Ya, sebagian besar berusia, berpendidikan ya. Kemudian status perkawinan. Ini respondennya 60 saja karena SDM kan tidak terlalu banyak ya. Kecuali kalau konsumen bisa ratusan. Ya, kecuali kalau perusahaannya memang besar ini juga bisa lebih dari 60 ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji validitas ya. Kemarin kalian sudah melakukan uji validitas ya. Nah, ini indikatornya yang X11, X12, X13 ini kan pertanyaan ya, pertanyaan atau pernyataan untuk variabel lingkungan kerja fisik. Ya, kalau kita mau lihat apa-apa saja sih itemnya, nah itu ada di kuesioner. Nah, kita langsung saja, ini nilainya dapat dari mana? Ini nilainya dapat dari uji validitas. Ya, dapatnya dari uji validitas. Sekarang gimana cara ingin menentukan ininya valid, item pertanyaan ini valid atau tidak? Ya, kalau ini didapat dari SPSS, ya. Sedangkan untuk membandingkan apakah dia valid atau tidak, kita bandingkan dengan Airtable. Ya, dibandingkan dengan Airtable. Airtable itu dapatnya di sini, ya. Bentar, kita lihat. Airtable kalian bisa buka ya di website saya kan ada kan di venispredi.com ya, venispredi.com. Kemudian pada bagian materi kuliah ya. Pada bagian materi kuliah, kemudian kita ke bawah terus ya. Ya, kita ini dulu ya, kecilkan dulu. Nah, ini ya, ini yang apa yang saya bagikan itu semuanya ada di sini ya, di dalam venispredi.com materi perkuliahan.
Nah, kita sekarang lihat pada bagian kemarin kalian sudah juga menonton dan menyelesaikan tugas berdasarkan tutorial yang sudah saya berikan ya, mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir ya. Nah, ini di sini ada beberapa materi tambahan. Nah, ini bisa kalian pelajari juga nanti ya terkait dengan kemampuan kalian untuk menulis. Nah, di sini juga sudah ada tabel-tabelnya. Nah, yang kalian lihat di situ adalah tabel R ya. Nah, ini tabel korelasi R. Nah, di sini ada asumsi menggunakan asumsi N atau asumsi N-2 ya. Asumsi N-2 atau menggunakan asumsi N. Nah, contoh kita gunakan dalam hal ini asumsi N ya. Kita klik tabel korelasi. Nah, ini gampang sekali. Tinggal kita buka ya. Nah, gimana cara menentukan R tabelnya? Nah, caranya tinggal buka, lihat respondennya berapa. Di sini respondennya adalah 60 ya. Respondennya 60. Nah, maka kita lihat pada bagian ke-60 ya, nih. Nah, N-nya sampelnya itu 60, berarti nilai toleransinya atau nilai kritisnya batasnya 0,254. Jadi jika pertanyaan yang kalian buat itu dianggap ini ya lolos uji validitas ya, dianggap layak untuk digunakan atau bisa digunakan untuk mengukur apa yang akan kalian ukur, maka nilai SPSS yang didapat dari R hitungnya, R hitung itu dapatnya dari SPSS ya. Sedangkan R tabel dapatnya dari tabel statistik. Nah, R tabelnya yang statistiknya ini nilainya 0,254. Nah, maka R hitung harus lebih daripada 0,254. Kita lihat. Nah, di sini nilainya lebih besar semua ya daripada 0,254. Nah, kalau pengen menggunakan yang N-2 bisa. Ya, kalau N-2 sama saja, diklik asumsi N-2-nya. Tinggal dikurangi saja. 60 responden dikurang 2 ya. Berarti 58. Letakkan di bagian ini, di tengah ini ya, 0,05 dan 0,025 ya. Lalu ke bawah cari 58 karena N-2 asumsi N-2 itu 60 kurang 2 ya, atau N-2 nih ya, N-2. Maka 60 kurang 2 58. Kurang lebih ya sama ya. 0,254. Nah, yang tadi 0,254 sama kan? Ya, jadi sama saja menggunakan ini juga sama ya. 0,254 hanya saja ini N-2 60 kurang 2 jadi 0,254. Ini juga sama tanpa mengurangi N-2 langsung 60 responden 0,254. Dan ini lewat daripada 0,254. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini atau indikator ini atau pertanyaan-pertanyaan di kuesioner yang sudah kalian bagikan itu valid ya. Nah, dapat R hitung ini dari mana ya? Dari hasil SPSS, dari data kuesioner yang kalian tabulasi, kemudian kalian analisis. Nah, kemarin kan analisisnya kan masukkan semua item indikator pertanyaan dan total. Maka dapatlah ini ya. Nah, ini lewat semua ya, tidak ada yang X1-nya, ini X1, X1-nya valid, X2-nya valid juga ya, X2-nya valid juga. Kemudian tingkat stresnya Y-nya juga valid ya. Nah, untuk keuangan uji ini nggak ada. Karena apa? Karena tidak ada kuesioner ya. Jadi hanya SDM dan pemasaran. Jadi kalau keuangan itu tidak ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini uji validitas berarti pertanyaannya valid, bisa diukur, bisa mengukur ya apa yang akan diukur. Kemudian ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini uji kekonsistenan atau dapat dipercaya. Artinya untuk uji kedua kalinya item pertanyaan itu dapat dipercaya. Dapatnya dari mana? Uji reliabilitas dapatnya dari SPSS juga. Ya. Nah, jika nilainya acuannya itu untuk uji reliabilitas nilai Cronbach's alpha ya. Cronbach's alpha-nya harus lebih daripada 0,896.
Ya. 0, maksud saya 0,6 ya. Jadi harus lebih daripada 0,6. Nah, kalau uji validitas harus lebih dari R tabel. R tabelnya tergantung jumlah responden. Kalau respondennya 100, maka ya dicari di bagian yang 100 gitu ya. Nah, makin banyak respondennya, peluang untuk lolos validitas makin tinggi ya. Begitu juga kalau respondennya makin sedikit, maka nilai toleransinya juga semakin tinggi ya. Nah ini. Nah gimana kalau tidak valid? Kalau tidak valid, maka pertanyaan yang tidak valid itu saat pengujian di SPSS-nya dilakukan ulang, ya. Tidak usah dimasukkan di dalam analisisnya. Jadi dibuang. Misalnya nih ada 15 pertanyaan, pertanyaan ke-13 tidak valid, maka lakukan uji validitas ulang dengan memasukkan yang valid saja. Sedangkan yang tidak valid dikeluarkan. Nah, kalau untuk uji reliabilitas yang dimasukkan hanya yang valid saja, ya. Hanya yang valid saja dan nilainya harus lebih daripada 0,6. Dan ini lebih daripada 0,6. Jadi kuesioner atau item pertanyaan ya atau instrumen ya itu bisa digunakan untuk mengukur karena valid ya, kemudian bisa dipercaya atau konsisten ya. Nah, sekarang kita lihat ini untuk mengukur nilai tingkat stres karyawan, ini diabaikan saja ya. Kita lanjut ke uji yang lainnya, yaitu analisis regresi linear berganda. Nah, berganda dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini ya, dari SPSS. Nah, ini nilainya ini ya dan ini. A sama dengan ya kan plus BX1 ini A plus BX1 BX2 ya. Nah, kita lihat di sini Y sama dengan A plus B1X1 B2X2. Maka yang dimasukkan yang ini. Nah, Y sama dengan 3,460 ya kan dikurang 0 kalau karena dia min ya. Kalau dia min berarti 0,068 dikurang 0,08. Kalau di sininya hasilnya plus, artinya tidak ada min, maka di sininya tambah ya. Nah, maka di sininya tambah ya kalau tidak ada min. Nah, ini. Tetapi karena ini ada min, berarti dia harus dikurang ya. 0,108x2. Nah, di sini Y sama dengan stres kerja ya. X1-nya lingkungan fisik, X2 lingkungan non fisik. Jadi dimasukkan seperti ini ya. Sekarang kita coba lihat ke yang lain ya. Untuk konsentrasi yang lain, keuangan. Nah, kita coba yang keuangan ini ya. Kita lihat yang keuangan. Bab 4 ya. Nah, ingat kalau keuangan berarti tidak ada uji validitas dan reliabilitas ya. Kalau keuangan kan dia seperti ini nih. Menghitung nopat ya. Dapatlah nilai-nilai ini yang dianalisis kan. Masukkan ke SPSS. Ya, kalau di dalam pemasaran atau SDM ya ini variabel bebasnya ya. Misalnya kepuasan kerja, motivasi ya, ini atau bauran pemasaran, citra merek kalau untuk pemasaran ya. Nah, di sini ini keuangan, data keuangan, ini sudah dicari dengan rasio keuangan, kemudian dapat nilainya. Kalau kuesioner, kalau pemasaran SDM tadi dapatnya dari kuesioner yang dirata-ratakan, ya. Nah, langsung masuk ke uji. Ini harusnya ada uji asumsi klasik dulu ya. Nah, ini tapi kita masuk coba langsung ke uji regresi linear berganda. Nah, sama saja ini kemarin kalian sudah dapat juga kan ini ya. Ini sudah dapat ya. Ya caranya kan gampang sekali ya, tinggal buka saja nih saya contohkan. Kalau dapatnya dari mana? Ini misalnya ada data keuangan. Ya, saya buka ini data keuangan. Ya cara menganalisisnya kan tinggal pilih analyze, regression, linear kan. Masukkan bukan dependent ya. Y-nya dependent.
Nah, ini X1 sampai X6 di shift ya, dipilih saja atau di drag semua, ini juga boleh ya. Nah, ini masukkan ke independen, kemudian pilih statistik. Nah, centang yang diperlukan. Ingin menampilkan apa saja, misalnya collinearity, ya, Darwin-Watson, R-square, deskriptif, dan seterusnya ya. Tinggal disesuaikan kebutuhan apa yang ingin ditampilkan. Nah, kita tinggal pilih oke, maka muncullah semua hasil output SPSS-nya. Nah, hasil output SPSS inilah yang disalin ke dalam skripsi kalian. Ya kan? Nah, tinggallah dimasukkan ke dalam skripsi kalian, muncullah data-data seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini, 0,089 Y sama dengan A plus B X1, ini nilai B-nya. Ya, kemudian B2X2. Ya, ini B2X2 ya. Masukkan seperti ini. Nah, kalau kita pengen melihat ada pengaruh enggak? Nah, ini perhatikan ya, cara ingin melihat penelitian kalian itu ada pengaruh atau tidak, paling cepat dengan melihat nilai sig-nya nih. Nah, batasnya kalau dia ada pengaruh, nilainya di bawah 0,05. Nah, kita lihat di sini. Nilai ini adalah titik 000, berarti nilainya ini 0,000. 0,00 ya, itu artinya di bawah 0,05. Artinya EVA ini berpengaruh terhadap return saham. MVA berpengaruh terhadap return saham. Sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Pemasaran tadi keuangan. Nah, kita masuk ke SDM lagi lah ya. Nih, SDM lagi. Langsung saja ya, lihat di tabel yang terakhirnya. Kita lihat. Jadi sama ya, dia tabelnya tuh, tabel outputnya tuh sama dia. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya. Nah, kita lihat nilai sig-nya. Nilai sig-nya 0,783 dan 0,746. Nah, artinya apa nih kira-kira? Ada pengaruh atau tidak? Ini judulnya lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik ya. Ada pengaruh atau tidak nih terhadap stres kerja? Nah, karena nilainya di atas 0,05 ya, di atas 0,05 maka tidak ada pengaruh ya. Artinya ini di atas 0,05 ya, jauh ya. Artinya lingkungan kerja fisik dan non fisik ini tidak berpengaruh terhadap stres kerja. Nah, itu cara membacanya ya. Nah, ujinya ini parsial ya, ini ujinya parsial. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk yang lainnya. Berganda yang lain. Nah, nih, pemasaran berganda. Bab 4. Nah, oke, kita langsung saja ke uji yang lainnya. Nah, ini ya. Y sama dengan ini, Y sama A plus BX, ini ya, BX1, X1, dimasukkan semua ya, sampai 4. Ini ada 3 ya, 3 variabel ya. 3 variabel dimasukkan di situ. Kemudian nilainya di sini. Nilainya nggak ada nih. Nih. Oh ya, ini ya. Nah, ini kita lihat di bagian sig-nya, lihat di bagian sig-nya ya, 0,005 ya, 0,000, 0,005. Nah, tadi syaratnya jika ada pengaruh, maka nilai sig-nya itu di bawah 0,05. Nah, ya.
di bawah 0,05. Berarti 0,005 itu jauh ya, di bawah 0,05. Nah, citra pembuat. Kemudian citra pemakai itu 0,000, ini juga di bawah 0,05. Begitu juga dengan citra produk, ya nilainya 0,005 itu di bawah 0,05. Artinya secara individu atau parsial, citra pembuat ya atau citra produsen itu berpengaruh terhadap keputusan membeli ya objeknya apa nih ya. Kemudian citra pemakai ya, citra pemakai juga berpengaruh terhadap keputusan membeli ya produk apa ya. Begitu juga dengan citra produk itu berpengaruh terhadap ya putusan pembelian ya, terhadap keputusan pembelian. Buka lagi yang lain. Kita buka selanjutnya yang ini ya. Kestin skripsi bab 4. Nah, ini sama ya, profil responden gampang sekali. Makanya nanti kan di pertanyaan kan kalian bukan hanya membuat pertanyaan tetapi juga diminta nama ya, nama responden, usia responden ya. Kemudian jenis kelaminnya, pendidikan responden, itu kalian cantumkan di dalam kuesioner kalau yang SDM dan pemasaran ya. Kemudian pekerjaan responden, kata-kata pendapatan responden per bulan ya. Kemudian status perkawinan, lama berlangganan, ini kebetulan speedy ya. Nah, ini tadi ya nilai ininya, kepuasannya, kepuasan. Jadi ini penelitiannya tentang kepuasan terhadap loyalitas nih sepertinya nih. Nah, iya, kepuasan terhadap loyalitas ya. Ini semuanya variabelnya R hitungnya ya valid. Ya, pertanyaan X dan Y-nya valid karena lebih daripada 0,195. Nah, ini perhatikan ya 5% 100. Sekarang kita lihat nih 5% 100 0,195 ya. Nah, ini 100 0,195. Sama ya. Nih sama ya 0,195. Nah, nilai reliabilitasnya di atas 0,6. Ini ya interpretasinya. Nilainya itu 0,696 di atas 0,60. Kalau yang tadi berganda, kalau yang ini sederhana ya. Sederhana itu artinya variabel X1-nya itu hanya satu saja ya, atau terdiri dari dua variabel. Variabel bebas satu dan variabel terikatnya satu. Nah, uji normalitas itu nilainya harus di atas ini ya 0,002 ya. Ini artinya nilai statistiknya harus di atas 0,05 ya ini. Ini lewat ya dari 0,05. Untuk uji normalitas kebalikan dari uji pengaruh ya. Kalau uji normalitas nilai statistiknya itu harus di atas 0,05 ya. Sedangkan untuk uji pengaruh harus di bawah 0,05 statistiknya. Nah, ini ya. Ini lewat. Kemudian nah ini. Nah, kita tinggal lihat kepuasannya nih di sini ya. 0,000. Nah, berarti artinya kepuasan itu berpengaruh terhadap loyalitas konsumen menggunakan produk Speedy ya. Nah, pada PT Telkom Indonesia Tbk cabang Pontianak. Nah, itu artinya ada pengaruh X terhadap Y. Berapa besar pengaruhnya? Lihatnya di bagian tabel ini. Ya, nilai koefisien determinasi. Nah, ini ya, kontribusinya itu atau sumbangan pengaruhnya itu 20,8%. Berarti bahwa memang benar kepuasan itu berpengaruh terhadap loyalitas itu sebesar 20,8%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ya. Jadi dalam judul ini pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan Speedy itu 20,8% ya. Caranya ini ya 0,208 dikali 100%. Jadi nilainya 20,8% atau katakanlah 20% ya. Jadi 20% itu
pelanggan Speedy itu puas itu kontribusinya 20%. Sementara sisanya yaitu anggaplah 80%, ya, bahwa loyalitas itu dipengaruhi oleh variabel lain selain kepuasan. Itu maksudnya. Sama juga dengan yang tadi ya. Yang lain juga sama. Contohnya tadi yang lain keuangan sekarang. Ya, keuangan. Nah, ini keuangan kita lihat bagian. Nah, ini nilai yang tadi ya 0,01 berarti ada pengaruh ya. Nah, ada pengaruh ya, ini ada pengaruh EVA dan MVA. Kemudian kontribusinya berapa? Kita lihat sini nih ya. Nah, ini kontribusinya kecil ya, 0,153 itu dikalikan saja. Dikalikan 100%. Ya, dikalikan 100%. Yang pada bagian R square-nya itu dikali 100% berarti 15,3%. Artinya return saham itu dipengaruhi oleh MVA dan EVA itu sebanyak 15,3%. Sisanya itu katakanlah 85% ya, atau 85% ya, itu dipengaruhi variabel lain selain MVA dan EVA. Jadi return itu dipengaruhi oleh variabel selain MVA dan EVA itu ada 85% atau sisanya ya. Jadi MVA dan EVA itu hanya menyumbang 15% atau 15,3% terhadap return. Itu seperti itu ya penjelasannya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, sebelum saya lanjut dikit nih. Nah, di sini ada nilai 0,391. Ini maksudnya apa? 0,391. Ini ya. R ini menunjukkan nilai korelasi. Yang ini menunjukkan nilai determinasi. Ya, nilai determinasi itu besar pengaruhnya ya atau kontribusinya ya, sumbangan pengaruh X terhadap Y. Sedangkan R ini nilai korelasi hubungan ya, tingkat hubungan antara X dan Y. Mau lihat ini dari mana? Ingin melihat ini dari mana? Lihat di bab 1. Nih, saya tunjukkan sedikit di bab 1. Tadi kita lihat nilainya 0,391 ya, 0,391. Lihatnya di bab 1. Nanti ketika kalian menyusun skripsi itu ada di ya bab 1 di bagian interpretasi. Nah, nih. Nah, di sini tidak ada disebutkan, kita lihat di yang lain ya. Kita lihat di ini ya, kita lihat di Chandra Irawan di bab 1. Pada bagian tabel korelasi. Ini juga enggak ada ininya ya. Kita cari lagi yang lain. Pemasaran Imariani bab 1. Ini skripsinya cukup lama ini ya, tahun berapa ini? Tahun 2016. Akestin bab 1. Nah, ini ya tabel korelasi ya nih. Contoh tabel korelasi. Tadi hasilnya kita lihat, tutup dulu. Tutup lagi. Nah, kita lihat tadi 0,391, kita lihat di bab 1. Ini harusnya ada dimasukkan nih ya. Nah, di sini di 0,391 masuk di mana? Masuk di yang di sini ya. Ya, 0,391 masuknya di sini ya. Artinya hubungan variabel bebas dan terikatnya rendah. Dalam contoh ini variabel EVA dan MVA terhadap return dan return. Ya, jadi variabel ini nih
korelasinya, hubungan antar variabelnya itu rendah. Nah, ya. Jadi semakin mendekati satu, semakin kuat, ya, semakin baik dia. Nah, kalau hubungan antar variabelnya semakin kuat, maka potensi untuk memberikan kontribusi juga semakin tinggi, ya. Artinya X terhadap Y-nya juga tinggi. Misalnya katakan di sini nilainya titik 58 ya, atau titik 620, berarti 62%, ya. 62%. Silakan sebelumnya jika ada yang ingin ditanyakan silakan sambil saya tunggu ini. Ini kok yang gabung hanya sedikit nih ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, mic-nya dinyalakan saja langsung. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Lupa saya ya, belum Sepertinya tidak ada, diaktifkan Pak. ya. Silakan, silakan. Tadi saya kunci ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Yang masih belum jelas atau ya sharing apapun lah terkait datanya. Nggak ada, Pak, kayaknya. Silakan yang lain. Kalau enggak ada yang bertanya, nanti saya tanya acak nih. Silakan. Apakah sudah paham semua? Pak, izin tanya Pak. Nah, silakan. Siapa nih? Baby Pak. Nah, silakan Pebi. Eh, kan kita dari data kuesioner itu Pak, kayak untuk pemasaran sama SDM itu kan, kalau seandainya ibaratnya dari data kita itu ketika diuji validitas itu nggak valid itu Pak, kayak apa Pak? Atau harus kita ubah datanya biar valid atau kita ubah pertanyaannya atau gimana? Oke. Oke ya, pertanyaan bagus. Ya, ini saya lihatkan lagi ya. Jadi memang di SPSS ini yang penting kita tuh udah dapat data ya. Sebenarnya kalau data kita sudah dapat, hanya dengan beberapa kali klik saja dengan SPSS itu semua hasil analisis kalian itu udah dapat tuh, udah selesai. Anggaplah udah selesai. Nah, cuman menginterpretasikannya ke bab 4, nah itu yang lama, kan butuh proses. Tapi sebenarnya udah selesai kalau udah ditabulasi data semuanya, data udah ditabulasi, dianalisis kan cukup analyze, regression, masukkan semua variabel, semua tabel output keluar itulah yang nanti diisi di bab 4. Nah, anggaplah sebenarnya udah selesai, cuman kan proses menyusun bab 4-nya, membacanya, membaca tabelnya, menginterpretasikannya itu harus sesuai pedoman atau teori yang ada di bab 1 yang kalian tulis ya. Jadi bab 1 dan bab 4 itu saling berkorelasi. Nah, sekarang coba saya buka ya. Ini share lagi. Maaf ya saya tidak nampilkan ini nih video ya. Wajah saya. Nah, kita lihat nih ya. Ini kita lihat. Ntar. Kita lihat mana nih. Yang ini saja ya. Ini bab 1 ya. Bab 1. Nih. Kita sampai jam 10 saja ya. Saya terlalu lama. Nah, tadi Feby nanya ini ya, Feby ya.
Jadi ini ada dua variabel nih Feby, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan ya. Ini pertanyaan ya. Jadi loyalitas pelanggan tuh ada 6 pertanyaan. Buat pertanyaan itu berdasarkan teori ya. Misalnya menggunakan buku Kotler. Kotler mengatakan loyalitas pelanggan itu terdiri dari ini, dan ini. Ini pertanyaannya, ini yang dibagikan ke responden. Sebanyak berapa responden nih? Misalnya 100 kayak di sini nih. Di sini contohnya 100 responden ya. Nah, untuk untuk kepuasan pelanggan, X-nya ya, karena ini X-nya 1 saja, berarti X dia tidak ada X1, X2, X3 ya, kecuali kalau berganda. X-nya lebih dari apa? 1. Misalnya tadi lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik ya, terhadap stres kerja itu berarti X-nya 2, ini X-nya 1 ya. Ini pertanyaannya kalau kita lihat tadi, ini mengambilnya kan di dalam 100 itu di sini ya. 0,195. Ya kan? Kalau ini nilai R hitung ya, nilai R hitung itu dapatnya di apa di SPSS ya. Nanti kita buka lah salah satu contoh ya. Nanti buka di dalam Google Classroom, nanti kita coba buka salah satu saja, nanti kita lihat nilai R hitungnya. Ini dapatnya di SPSS. Jadi supaya dia valid ini harus lebih daripada 0,195 ya. Kalau dia tidak valid, nah saat pengujian ya, saat pengujian itu yang dimasukkan ya, yang dimasukkan itu hanya diuji ulang ya, diuji ulang, yang dimasukkan itu hanya yang tidak, yang valid saja, yang tidak jangan dimasukkan. Ini misalnya nih contoh ya, contohnya ini uji pertama nih, uji pertama misalnya di sini ada nih 0,168. Nah ini ya saya blok nih ya, kita besarkan. Nah ini bold ya, berarti ini tidak valid kan? Nah tetap ditulis tidak valid. Nah gitu ya. Nah, lakukan lagi uji kedua. Namanya nanti tabel 49 hasil uji validitas kedua untuk variabel kepuasan pelanggan. Tetapi saat diuji yang dimasukkan itu hanya yang valid saja. Jadi yang nomor 8 ini itu tidak usah dimasukkan. Ya, tidak usah dimasukkan. Jadi misalnya, nah ini kan contohnya keuangan ya. Nah, anggaplah seperti ini ya, anggaplah ini pertanyaan ya. Anggaplah ini pertanyaan, bukan ini ya, bukan variabel nih ya. Contohnya ini pertanyaan ya. Misalnya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X total ya. X1, X2, X3. Ini pertanyaan ya, maksudnya X11, X12, X13, X14, X15, X16 total. Nah, misalnya nanti dari hasil uji validitas nomor 3 ini tidak valid nih. Nah, nomor 3 tidak valid, berarti saat masukkan di uji, analyze, masih ingat caranya? Correlate bivariate ya. Correlate bivariate, ya yang dimasukkan hanya variabel X11, X12, X13 kan tadi tidak valid ya. X13, X14, X15, dan X total. Nah gitu. Paham tidak kira-kira? Nah kalau di dalam contoh ini kan dia ada 15 pertanyaan ya, 15 pertanyaan. Ya, 15 pertanyaan. Katakanlah kita contohkan ya, kita contohkan ini datanya harus saya cari lagi nih. Ini karena ini variabel ya, ini kan ROA, ROE, NPM kan, ini harga saham. Ini kan variabel. Nah, tapi saya contohkan ini ya 3, 4, 5, 6, 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan yang ini nih, 6 pertanyaan nih. Nah, anggaplah yang ini ya. 6 pertanyaan. Jadi di sini ada 6 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini total dari 6 pertanyaan. Nah, saat kita uji validitas pertama, correlate bivariate, masukkan semuanya, ya, masukkan semuanya. X11 sampai X16 dan X1 total masukkan semua, oke. Ya kan? Pas kita oke kan muncullah, ya kita oke kan aja lah ya. Ini kan muncul yang ujung-ujungnya nih kan, nilai-nilai yang di atas ini. Muncullah ini dimasukkan di sini. Masukkan di sini. Nah, kalau nanti ada yang tidak valid, katakan ini tidak valid, yang nomor 4 tidak valid, lakukan uji ulang. Lakukan uji ulang tanpa memasukkan yang keempat. Karena yang 4 tadi diuji tidak valid. Nah, jadi analyze, ya, correlate bivariate. Nah, yang dikeluarkan X4. Nah, oke, udah gitu aja. Selesai keluar.
Ya, lakukan sampai semuanya valid. Kalau uji reliabilitas masih ingat kan? Analyze, correlate, bukan correlate ya, scale, reliability analysis. Ya, masukkan hanya yang valid. Misalnya tadi 4 tidak valid, berarti 1, 2, 3, 5, 6. Total tidak masuk. Kalau uji reliabilitas total tidak masuk. Masukkan ke sini. Ya, kemudian oke. Makanya di sini nilainya harus lebih daripada 0,6. Ya. Nah, ini. Itu uji reliabilitas, ya. Kira-kira bisa dimengerti enggak, Feby? Atau masih bingung? Bisa, Pak. Berarti itu, Pak, berapapun hasil dari ibaratnya valid enggak validnya itu ketika kita uji itu berarti seberapa dapat pun yang valid itu yang kita uji ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi gini ya, konsepnya itu kalau SDM kan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kan SDM itu kan enggak terlalu banyak ya. Misalnya katakanlah 50 responden ya atau 60 responden. Nah, kalau di pemasaran itu kan biasanya 100 atau 100 lebih. Semakin besar responden, peluang untuk uji validitas itu valid itu semakin tinggi. Ya, untuk lolos uji validitas semakin besar responden itu semakin tinggi. Nah, kemudian kenapa bisa penyebab tidak valid? Pertama tadi karena respondennya bisa jadi terlalu sedikit. Kemudian jawaban respondennya itu yang paling penting. Jawaban responden itu tidak boleh sampai sembarangan. Misalnya nih kita kasihkan ke orang respondennya kebetulan lagi sibuk. Ya kan, kita kasihkan dia agak malas-malasan ngisinya, kemudian dijawab aja 3 atau 1 2 1 2 1 2 1 2 atau 5 semua. Tidak objektif gitu ya. Jadi tidak bervariasi. Nah, kalau 1 sampai 5 responden itu mungkin tidak berpengaruh, tetapi kalau misalnya ada 15 orang atau lebih dari 20 orang, nah itulah jawabannya nanti yang akan bisa membuat pertanyaan itu tidak valid. Nah, itu salah satunya. Makanya kalau misalnya kita membuat pertanyaan itu harus sesuai dengan teori. Kemudian harus sesuai dengan kebijakan yang dilakukan organisasi atau perusahaan. Misalnya ada pertanyaan, PT Indosat atau PT Indofood memberikan promosi atau potongan harga ketika membeli ini gitu. Tetapi perusahaan tidak pernah memberikan promosi seperti itu. Nah, ketika kita berikan ke responden, responden menjawab nilainya sangat tidak setuju semua. Karena responden menganggap itu tidak pernah diberikan oleh perusahaan. Nah, maka saat diuji komputer itu bisa membacanya sehingga tidak valid dia. Kalau tidak valid, pertanyaan itu dianggap tidak bisa untuk mengukur gitu. Tidak relevan untuk mengukur, tidak bisa dipercaya, maka dibuang. Ya, penelitian tetap lanjut. Nah, nanti ketika pertanyaan itu dibuang, nanti akan di penelitian selanjutnya, di analisis selanjutnya dia bagus hasilnya. Ya. Nah, jadi itu seperti itu kalau misalnya mau melakukan uji validitas. Kalau uji validitasnya tuh kayak tadi misalnya 0,7, 0,8 mendekati 1, ya itu kemungkinan ya hasil untuk berikutnya itu hasilnya bagus gitu. Ya, kecuali kalau nilainya rapat gitu. Tadi batasnya kalau 100 responden 0,195. Rata-rata nilai validitasnya SPSS-nya itu 0,3, kan dekat tuh 0,2. Lolos sih, valid tuh dia karena lewat dari 0,195 kan. Tapi dekat gitu nilainya. Kalau yang bagus tuh 0,6, 0,8, 0,7, 0,6, 0,8 gitu kan. Tergantung pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan banyak enggak masalah dibuang. Misalnya ada 15 pertanyaan nih. 2 enggak valid, masih ada 13. Jangan pertanyaan 6, 3 enggak valid. Nah, pusing tuh. Berarti kan harus bagi kuesioner lagi. Nah, makanya dari awal memang kita udah harus benar-benar. Misalnya kalau respondennya enggak bersedia, ya kita kan bisa lihat ya. Atau ya cara kita meminta apa namanya kesediaan responden mengisi itu juga ada strateginya. Atau bahkan ada yang ngasih souvenir ya. Tapi sedang enggak, kalau 100 tuh lumayan kan. Kalau dikit sih enggak masalah, kalau banyak lumayan kan. Kalau ngasihnya permen sih enggak terlalu mahal lah. Nah, itu juga penting gitu ya. Tanya kesediaannya, Pak sibuk Pak, bisa ngisi ini. Nah, kalau yang SDM masih enak, tinggal sampaikan ke pimpinan titip ya kan. Misalnya di perusahaan apa nih kita pengen neliti di Dinas Koperasi UKM. Kita pengen lihat pengaruh kepuasan terhadap motivasi misalnya atau motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan.
pegawai di Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita bagikan kita izin ke kepala dinas, kita wawancara, kemudian kita bagikan kuesioner ke semua pegawai. Nanti berapa minggu kita ambil. Nah, itu kan masih enak tuh. Nah, kalau pemasaran bisa juga titip. Misalnya kita pengen neliti kepuasan hotel gitu kan. Kepuasan hotel, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas penghuni hotel gitu kan, atau apa berarti konsumen hotel ya, atau pelanggan hotel apa, hotel Orchard misalnya. Kita bagi titip kuesioner di resepsionis. Nah, kita batasi yang bisa mengisi kuesioner itu minimal udah pernah nginap gitu kan. Nah, jadi caranya macam-macam, bisa titip kuesionernya di resepsionis atau bisa datangi satu-satu atau langsung tunggu diam di situ, ada yang datang kasih, nah, ada yang datang kasih, ada yang datang minta kesediaannya kasih. Nah, itu bisa kayak gitu, macam-macam caranya. Dari hasil itu ditabulasi, udah dapat ditabulasi, dianalisis, sudah selesai sebenarnya penelitian kalian, gampang sebenarnya. Kalau udah ditabulasi itu udah enak, tinggal dianalisis pakai SPSS kan, nggak perlu. Kalau yang lama nih seperti ini nih saya lihat kan nih, mungkin masih ada nih yang lama-lama nih ya, nih. Ini kan yang agak lama nih. Yang bab 1 kita lihat ya. Nah, kalau yang bab 1 nih masih ada nih yang kayak gini nih. Nah, itu nih ngitung nih pakai ini nih ya. Hitunglah kalian pakai ini nih kalau mau. Nih. Nah, ini kan uji validitas ya. Ini hitungnya pakai ini. Nah, kalau SPSS tadi udah otomatis tuh, tinggal tadi itu yang saya contohkan tadi, ya kan? Tinggal analyze saja nih, analyze. Ini kan data kuesioner nih, misalnya jawaban responden nih 34 di sini 54 3 5 4 gitu ya, dan seterusnya 3 4 5 dan seterusnya. Ini totalnya. Misalnya ini 5 berarti 5 kali 6 totalnya 30. Tinggal uji kalau validitas tadi correlate, bivariate, masukkan semua dan total oke. Muncul tuh nilainya. Nah, kalau ini satu-satu. Nah, nih. Ya. Sama kan, skor pernyataan, skor total kan. Nah, nih kalau mau seperti ini, itu baru uji validitas, uji reliabilitas, ada lagi rumusnya. Nah, nih. Nah, ya. Tapi nanti kalau pakai SPSS ini enggak perlu ditampilkan, cukup di sini analisis atau uji reliabilitas dihitung dengan menggunakan SPSS versi berapa. Udah. Jadi enggak perlu masukkan ini ya. Begitu juga dengan yang lain, enggak perlu masukkan rumus. Nah, ini ada juga nih koefisien korelasi ya, ini rumusnya. Nah, mau gak kalian ngitung pakai ini nih? Nah, ya banyak nih. Dan seterusnya ya, dihitung pakai rumus. Tapi kalau kita menggunakan SPSS itu tidak perlu lagi. Nah, semuanya tuh sampai selesai. Kalau ya tadi kan udah dicontohkan ya, tinggal klik selesai gitu kan, enggak usah terlalu susah. Tapi kalau manual itu balik lagi ke perhitungan statistik tuh jadi panjang. Ada lagi yang masih bingung, jadi yang paling penting ya yang kita baca tuh tadi uji validitas, dia harus valid ya, uji reliabilitas, dia harus reliable. Reliable tuh artinya konsisten. Jadi pertanyaan itu ya diuji berulang-ulang, dia diterapkan pada objek lain dia akan konsisten gitu ya. Artinya jawaban responden itu udah mewakili ya. Jadi enggak sembarangan gitu, enggak dijawab misalnya dia sibuk dikasihnya 5 semua, ketemu lagi itu malas-malasan ngisi 4 semua. Nah, itu kan enggak objektif. Tapi kalau dia ngisinya agak pelan, apapun itulah ya, ataupun konsumen, mau dia SDM karyawan, misalnya saya merasa puas dengan pelayanan di distro apa, centang 4. Saya merasa saya tertarik membeli karena citranya 3. Kan dia sangat setuju, tidak, sangat setuju, setuju, kurang setuju kan gitu ya. Nah, kalau keuangan tadi pakai rasio keuangan ya. Nah, kalau keuangan pakai rasio keuangan, kalau SDM dan pemasaran itu dari kuesioner. Kalau keuangan dari rasio keuangan, tinggal dihitung ya, tinggal dimasukkan di dalam kolom-kolom tadi ya, masukkan kolom-kolomnya, uji saja langsung. Tetapi kalau keuangan dia tidak ada uji validitas dan reliabilitas karena tidak ada kuesioner. Dia langsung ke uji asumsi klasik ya, uji normalitas, multiko ya. Nah, itu.
untuk menguji itu. Kemudian apalagi ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi lah yang mungkin masih bingung lihat itu penting sekali nanti untuk kalian skripsi ya. Ada lagi yang perwakilan ininya nih mahasiswi? Silakan satu pertanyaan lagi untuk yang mahasiswinya. Halo, halo, halo. Silakan. Oke, coba saya ambil satu contoh ya. Satu contoh kita ambil di Google Classroom aja. Kosong enam. Ini ya. Ini rentang waktunya sampai tanggal berapa sih? Petunjuk. Tenggat sampai 11 Juni. Ini udah lewat ya. Ini saya buka coba salah satu Kasya ini Rusyada. Ini saya buka nih hasilnya seperti apa, outputnya download dulu ya. Nah ini langsung dapat outputnya, saya buka outputnya. Nah ini kan outputnya kelihatan nih. Nih ya perhatikan, gampang lihatnya nih. Gross profit ratio itu berpengaruh terhadap nilai pajak. Kemudian FAT di bawah 0,05 berpengaruh terhadap nilai pajak. Return on asset tidak berpengaruh terhadap nilai pajak karena lebih dari 0,05 ya. Jadi acuannya itu 0,05. Return on equity itu lebih kecil daripada 0,05 ya, karena 0,004 ya. Berarti dia lebih kecil daripada 0,04 ya. Nah, itu ya. Gampang kan mau melihat kan judulnya kan pertama-tama judulnya kan pengaruh gross profit ratio, fixed asset turnover, return on asset, dan return on equity terhadap nilai pajak. Nah, hasilnya ini di bawah 0,05 acuannya lihat ini yang di atas 0,05 cuma satu. Berarti yang ROA itu tidak berpengaruh terhadap nilai pajak. Nah, apalagi satu lagi siapa? Acak. Rizky saya yang ini Rizky Rahmi. Nah, ini ya. Download. Buka ininya. Oke. Nah, ini enggak ada pengaruh ya. Nih X1, ini nggak tahu nih X1-nya apa nih, nggak jelas. Harusnya ini ditulis X1-nya apa nih, X1, X2, X3, X4-nya ini apa, terhadap apa nih. Nah ini kan nggak ada nih, kalau yang tadi masih jelas. Tapi yang jelas ini banyak yang nggak berpengaruh ya. Yang berpengaruh hanya X1 dan X6. Nah berarti ada 7 variabel ya. Kita nggak tahu Y-nya apa nih. Ya. Lagi tidak ada. Ini karena waktunya 11 Juni ya. Ini saya arsipkan saja ya. Ini kalau udah diarsipkan kalian nggak bisa ngirim lagi nih. Ini terkunci nih. Ini udah 17 Juni kan. Arsip. Oke, ini saya lihat dulu satu saja. Contoh sebelum saya arsip. Nih. Ini masih banyak ya, ada 6 yang belum ngumpulkan. Wahidin. Download. Oke, ini sudah mau pas jam 10. Nah, ini apa nih yang dikirim nih? Ya, enggak jelas nih. Masa ngirim yang seperti ini ya? Ini kan bukan ini yang diminta.
Hati-hati mengirim yang aneh-aneh ya. Kan kelihatan yang output tuh kelihatan. Nah, ini download, ini output. Download. Ini output, ini benar. Ini hasilnya benar. Lambat amat. Kita tunggu ya. Wah, ini juga apa nih? Ini file bukan output ini yang dikirimkan nih ya. Jadi jangan salah nih. Nah, ini betul ya, betul bisa ini. Nah, ini bisa kelihatan ya 0,011 ini X1-nya berpengaruh ya, yang ini tidak berpengaruh. Jadi ada 3 yang tidak berpengaruh, hanya 1 yang berpengaruh, tapi tidak tahu nih variabelnya apa ya. Variabelnya apa kita tidak tahu. Oke, ini saya tutup ya. Oke, cukup? Cukup ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau kita tidak ada yang ditanyakan lagi ya, mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan pada hari ini ya. Nanti UAS kita lakukan sesuai dengan jadwal fakultas ya yang akan diumumkan ke depan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya, marilah kita akhiri kegiatan ini ya, perkuliahan ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak